mengetahui adab-adab dalam bersahabat. Kepada Ustaz, tafadhol Ustaz Nah, untuk menjelaskan kembali ya kaitan dengan adab-adab baik. persahabatan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wa ba'du. Ya, sobat muda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang setelah kita mengetahui tentang apa itu definisi sahabat, kemudian urgensi bersahabat atau pentingnya bersahabat. Sekarang kita masuki tentang beberapa adab bersahabat ya. Nah, kalau kita melihat dari kitab Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, itu banyak sekali ya, 20-an lebih adabnya. Nah, tentu waktunya di kesempatan kali ini tidak cukup. Nah, kita akan bahas beberapa saja. Satu di antaranya yang paling penting adalah persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa demikian, sobat muda? Yang pertama ini, bahwa kita ingin bagaimana persahabatan kita ini tidak hanya di dunia, Mas An. Kita ingin persahabatan kita langgeng abadi sampai nanti di hari akhirat. Begitu. Kenapa? Karena kita tujuan bersahabatnya adalah senantiasa untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sekali-kali persahabatan tersebut dijadikan hanya sebatas untuk kepentingan dunia semata. Kalau ada perlu sama fulan, mohon maaf, fulus, nah kita sahabatan. Habis selesai maksudnya kita tinggalkan. Jangan begitu. Tetapi persahabatan yang harus dijadikan adalah dilandaskan atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan mendapatkan manisnya iman. Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila seseorang memilikinya akan mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dan ini tema kita yang kedua. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Tidak mencintai seseorang kecuali cinta karena Allah. Tidaklah kita mencintai sahabat kita kecuali kita cinta karena Allah. Kalau ada benci di antara hubungan sesama manusia, apalagi sama sahabat, kayaknya tidak mungkin kita akan berdekatan. Kenapa? Karena sudah ada kebencian. Begitu. Kemudian yang ketiganya, wa an yakraha an yauda fil kufri bada in anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yulqiya finnar. Dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah membebaskan darinya, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Poinnya adalah kita berusaha mencintai sahabat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan model persahabatan yang seperti inilah yang nanti akan kekal abadi sampai hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Wa qauluhu ta'ala al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab. Al-akhila, kalau kita lihat di Mufradat Gharib tentang Al-Quran ini, itu bisa bermakna asdiqo atau ashab, teman-teman karib, teman-teman dekat, sahabat. Pada hari kiamat nanti, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Bayangkan,
Yang namanya sahabat kan gimana sih di dunia? CS, CS banget. Besti, karib, sohib, apalah macam-macam rupanya. Di dunia aja sebegitu dekatnya begitu. Iya. Loh, tiba-tiba Allah vonis di sini. Sebagiannya terhadap sebagian lain akan menjadi musuh. Oke. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa setiap persahabatan yang dilandasi cintanya karena selain Allah, selain ya, yang selain Allah, maka pada hari kiamat nanti akan kembali dalam keadaan saling bermusuhan. Kecuali persahabatannya dilandasi cinta karena Allah Azza wa Jal, inilah yang kekal selamanya. Makanya beliau mengatakan, kullu sadaqatin wa sahabatin li ghairillah fa innaha tanqalibu yaumal qiyamah adawatan illa ma kana lillah azza wa jal fa innahu daimun bidawamihi. Oleh karena itu, perhatikanlah persahabatan kita. Apakah persahabatan yang sudah sejauh ini karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Jika kita memiliki hubungan dengan seseorang, dengan teman dekat atau sahabat, hanya sebatas karena pergaulan sama hobi, Ada. atau hanya sebatas dengan karena si fulannya memiliki kepintaran. Jadi kalau mau ada tugas saya harus nanya ke dia. Atau hanya karena dia punya harta. Kalau saya lagi butuh pasti butuh ke dia. Atau hanya karena kedudukannya. Saya mau dekatan sama dia karena dia punya kedudukan. Urusan duniawi kan? Ya. Maka kalau dibangun persahabatannya di atas ini bukan karena Allah, niscaya nanti di yaumil kiamah akan menjadi musuh. Apalagi karena motif-motif yang lain yang sifatnya duniawi. Oleh karena itu, landasilah persahabatan kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersahabat dengannya karena dia memiliki ketauhidan yang benar. Beribadahnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semangatnya dia mengikuti, mencontoh Nabi SAW. Itulah yang kita jadikan sahabat. Mohon maaf kalau dia sahabat kita ini dari sisi perilakunya jauh dari nilai-nilai keislaman, jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka mulai saat ini jagalah jarak. Dan carilah, karena tadi sudah ada kan perintah larangannya terkait dengan bagaimana mencari sahabat yang soleh. Kenapa? Karena nanti akan menjadi musuh di hari kiamat nanti. Bahkan kalau kita lihat tafsir di dalam Ibnu Katsir, sampai pada ungkapan orang-orang yang beriman, yang saling bersahabat itu akan saling menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Nikmat sahabi, engkau adalah sebaik-baik temanku. Tetapi kebalikannya orang-orang yang buruk, orang-orang yang persahabatannya yang buruk, yang gemar dalam bermaksiat, kelalaian, kemungkaran, akan diungkapkan dengan ungkapan di antara temannya dengan bi'sas sahabah. Kamakol. Engkau adalah sebaik-baiknya seburuk-buruknya teman. Akan saling mencela. Oleh karena itu sebelum hari itu datang, mulai saat ini pilah dan pilihlah. Nah ini. Memilah kan bisa? Yeah. Memilah mana nih kira-kira di satu kelas lah gitu. Kalau satu sekolahan kan besar sekali ya. Kita setidaknya ya saling kenal aja lah, satu angkatan kan. Kalau lintas angkatan biasanya agak susah juga menghafalnya kan. Nah, dari satu kelas itu pilih lagi mana kira-kira yang sefrekuensi gitu kan.
yang kira-kira taatnya bisa mudah bareng gitu. Kalau mau diajak sholat mau, diajak ngaji mau gitu. Wah, ini ada teman diajak ngaji susah, dia apa susah. Sementara saya juga butuh bimbingan. Iya. Kalau terlalu larut sama pergaulannya seperti itu, justru kita malah semakin Ya. terwarnai Iya. gitu. Syukur-syukur kalau bisa mewarnai. Lalu kalau kita merasa kita menilai diri kita tidak bisa mewarnai, sudah lebih baik pilih saja yang beberapa teman yang karibnya begitu. Naam. Nah, itu yang pertama ya. Persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama. Kemudian yang kedua, bersabar dalam berkawan dengan orang soleh. Ya, itu butuh kesabaran. Ya. Ini berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Ya. Hendaknya mereka pun mencari teman-teman ataupun sahabat-sahabat ya, baik kalangan laki-laki maupun perempuan. Ya tentunya kalau sama laki-laki dengan laki-laki lagi, bestinya atau sohibnya begitu. Kalau beda beda gender atau beda kelamin kan khawatirnya nanti justru TTM itu, teman-teman tapi mesra. Apalagi ini bukan mahram. Wah, nanti ada ungkapan di balik isu sahabat jadi pacaran begitu kan. Nah, tentunya ini perlu dijaga juga batasan-batasan seperti itu. Nah, oleh karena itu bersabarlah ya ketika kita sudah memiliki teman-teman yang soleh, bersahabat dengannya ya. Dan kita pun meskipun mereka dari sisi duniawinya kekurangan, dalam arti mungkin miskin dan lain sebagainya, kita jangan merasa rendah bergaul dengan orang-orang yang taat ataupun dari sisi harta mereka kekurangan. Kenapa? Kalau mereka orang-orang yang taat, meskipun memiliki kekurangan dari sisi harta, namun mereka memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keriduannya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 28 ini, Al-Ayah ya, dan seterusnya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar beliau bersabar bersama orang-orang mukmin, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang banyak kembali bertaubat kepada Allah, yaitu orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan di senja hari, di awal ataupun di akhir siang. Kenapa? Karena mereka mengharap keriduannya Allah. Dan Allah Azza wa Jalla menyifati mereka dengan ibadah dan ikhlas dalam beribadahnya. Oleh karenanya, beliau menyimpulkan, Syekh As-Sa'di, di dalam ayat ini terdapat perintah untuk berkawan dengan orang-orang baik yang menundukkan jiwa mereka untuk berkawan dan bergaul dengan mereka walaupun mereka dalam kondisinya, mohon maaf, kekurangan dari sisi duniawi atau miskin. Karena sesungguhnya berkawan dengan mereka terdapat faedah-faedah yang tidak terbatas. Kemudian ada ungkapan di dalam Al-Adhkar karyanya Imam An-Nawawi. Beliau nukilannya adalah Dawa'ul qalbi khamsatu asya. Penawar hati itu ada 5. Yang pertama qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, merenungan. Wa khala'ul batni. Mengosongkan perut, maksudnya berpuasa. Wa qiyamul lail. Yang ketiga dengan qiyamul lail, salat malam. Wa tadarru' inda sahar. Berdoa di waktu sahur, di akhir malam sebelum subuh. Dan yang kelima, wa mujalasatus salihin. Nah ini tema kita, duduk bersama orang-orang yang saleh. Nah, karena itu bersabarlah sobat muda yang melakukan Allah Subhanahu wa taala jika
sekarang sudah memiliki sahabat. Bersabarlah dengan mereka yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Karena sesungguhnya mereka itulah yang betul-betul akan persahabatannya insya Allah abadi sampai nanti hari kiamat. Begitu. Ini adab yang keberapa? Kedua. Adab yang ketiganya singkat saja, yaitu berbuat itsar. Ya, mendahulukan keperluan sahabat. Ya. Dan ini termasuk kita masukkan juga contoh kasus kisah persahabatan di antara sahabat Nabi ya. Bagaimana diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kita tahu kisahnya bagaimana persahabatan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Sebetulnya mereka juga butuh, tetapi lebih mengutamakan kaum Muhajirin. Kita tahu dalam sejarahnya, kaum Ansar yang terlebih dahulu menempati kota Madinah, mereka mendahulukan saudara mereka dari kaum Muhajirin dalam segala keperluan, padahal mereka sendiri membutuhkannya. Ada banyak ya kisah-kisahnya, seperti ada seorang sahabat Ansar yang memiliki 2 istri, yang ingin menceraikan salah satu istrinya, kemudian setelah masa iddahnya berakhir, dia menikahkannya dengan sahabatnya dari kaum Muhajirin. Masya Allah, itu salah satu contoh. Gitu. Ada yang memberikan rumahnya dan lain sebagainya, sebagiannya begitu. Dan lain sebagainya ya, tentang kisah bagaimana persaudaraan, persahabatan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Bisa dilihat bentuk itsar ini di dalam Aisarut Tafasir. Nah, tentu di sini catatan ya, kalau perbuatannya itsarnya ini hanya berlaku pada urusan duniawi ya. Sedangkan dalam masalah ketaatan, misalkan dalam saf ya, contoh kasus dalam saf, sok mangga duluan, saf pertama kan, ya udah saya saf kedua aja. Kalau antum itu sedang beribadah, saf terdepan aja, meskipun itu sahabat antum begitu. Ya, oleh karena itu kita tidak diperbolehkan mendahulukan saudara kita al-itsar di sini untuk menempati saf pertama dalam sholat berjamaah sementara kita berada di saf belakang. Nah, ini kaitannya dengan masalah ibadah ya. Kalau dalam masalah ibadah kita harus fastabiqul khairat. Tetapi kalau dalam urusan duniawi silakan, boleh didahulukan saudara kita, misalkan dalam makanan minum. Udah makan belum? Minum? Nah, itu boleh. Tapi kalau dalam sholat, anak terdepan lah gitu. Kalau saf gitu. Gitu. Nah, itu salah satu di antara adab, dan masih banyak lagi ya adabnya. Menjenguk ketika dia sakit, membantu ketika dia kesusahan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin menjadi subtema terakhir kita ya. Bagaimana jika semakin dekat persahabatannya? Kan kita kalau CS-nya sudah semakin kental itu, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Apa menjaga terus sampai bagaimana, atau apa yang harus dilakukan? Ternyata kalau kita renungkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-36, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wa bidzil qurba, karib kerabat, wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba wal jari lil jambi, dan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, wasahibi bil jambi. Nah, ini ada istilah kata wasahibi bil jambi. Nah, ini poin kita yang menjadi tema kita. Apa yang dimaksud dengan wasahibi bil jambi? Kita harus berbuat baik dengan wasahibi bil jambi.
Nah, yang dimaksud di sini sahabat yang di sisi, atau kalau di dalam terjemahnya bisa dimaknai teman sejawat. Oke. Kita mengambil daripada ada kesimpulan yang bagus yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di ya di dalam tafsirnya. Beliau menyimpulkan bahwa wasahibi bil jam di sini adalah sahabat secara mutlak. Jadi kita memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada sahabat. Kan tadi urutannya banyak tuh yang harus kita berbuat baik kan, gitu. Kalau keterusan dengan ayatnya ini wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur al-ayah. Nah, kita fokus kita di wasahibi bil jam. Maka di sini bisa diperinci lagi. Bisa maknanya sahabat ketika hadir saat berkumpul. Bisa maknanya bisa sahabat ketika safar. Kan kalau bepergian dianjurkan untuk bersafar kan. Nah, diperlukan sahabat. Dan makna yang ketiga menurut beliau Syekh As-Sa'di yaitu istri. Ya, wasahibi bil jami bisa dimaknai dengan az-zaujah. Lantas beliau berkata demikian. Fa'ala sahibi li sahibihi hakun zaidun ala mujarradi islamihi. Sesama sahabat itu punya hak tambahan yang mesti ditunaikan. Bukan hanya sekedar karena sama-sama berislam. Nah, kita udah sama-sama Islam nih. Apalagi udah bersahabat. Ada hak yang harus ditunaikan. Kalau semakin dekat apa? Yang pertama. Min musa'adatihi ala umuri dinihi wa dunyahu wa nushilahu. Hendaklah sesama sahabat itu saling menolong dan menasihati. Nah kita cek nih kita nih. Mas An udah punya sahabat belum? Ada. Ya ada kan? Nah kita cek sesama sahabat kita. Udah kita saling tolong belum? Minimalnya kalau ada suatu problem kita ngasih dengan nasihat, kata-kata. Kalau kita punya gagasan dengan ide pikiran kita. Kalau kita punya harta dikasih dengan harta kita. Kalau kita punya tenaga kita bantu dengan tenaga kita. Ada upaya. Ada bahasa kalau kata orang kita ya. Ada bahasa. Udah tahu lagi kesusahan, disapa di telepon gak ngangkat-ngangkat gitu. Apalagi lagi emergency gitu kan. Ini kenapa katanya sohib kok begini. Atau kita nanya berikutnya, kalau sudah mungkin lagi sibuk kita husnuzon dulu. Nanti kalau sudah agak senggang kabari ya gitu. Kita berkabar kan. Nah, kemudian menasihati. Nah, kalau diminta nasihat berikanlah nasihat. Nah, itu hak jika kita memang bersahabat dengannya. Itu yang pertama. Kemudian wal wafa ma'ahu fil yusri wal usri wal mansyat wal makrah. Sesama sahabat juga seharusnya saling loyal ketika dapat kemudahan maupun kesusahan. Orang kalau mau lagi banyak kenikmatan maulah, ayo majelis kita, ayo kumpul gitu. Tapi kalau lagi kesusahan berapa banyak? Ngalamin gak Mas An? Tidak sedikit. Ya kan? Banyak. Berapa banyak yang bisa mau nemenin kita? Apalagi kita lagi terpuruk, lagi nggak punya lagi punya masalah, lagi punya problem masalah keuangan misalkan, lagi punya masalah keluarga gitu kan. Begitu. Sebetulnya dengan ada istilah kalau betul-betul kita lihat sahabat kita, tuh sekarang tuh yang lagi rame tuh 100 Silaturahmi tidak putus 100 dulu. Pinjam 100 ya. Iya. Biar persahabatan tidak putus. Iya, biar persahabatan 100. Kita lihat, kita pun harus peka. Kalau memang dia memang lagi butuh, ya kita jangan abaikan dia bagi sebuah celaan. Begitu. Tapi kita harus berempati. Oh, mungkin dia lagi gak ada beras. Memang lagi butuh. Kita berikan. Begitu. Bukan dicela lagi ikut tren dengan model seperti ini. Begitu. Kita kenapa? Kalau kita lihat ini, sedang berusaha mengaplikasikan, mengamalkan daripada ayat ini. Wasahibi bil jam, berbuat baik kepada sahabat yang di sisi, begitu. Maknanya kan tadi bisa sahabat ketika hadir, sahabat ketika safar ataupun istri. Dan bahkan Syekh As-Sa'di menilainya sebagai sahabat secara mutlak umum, begitu.
Nah, itu yang kedua. Baik ketika semangat ataupun susah. Ini juga kita harus loyal ya, begitu. Kemudian yang ketiga, wa yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi wa kullama zadat. Nah, ini terakhir. Mungkin sebagai kesimpulan kita ya. Hendaknya sesama sahabat itu menyukai kebaikan yang didapati saudaranya. Sahabatnya dapat kenikmatan, kita ikut senang. Sahabatnya punya motor baru, punya HP baru, kita senang, ikut senang. Punya istri baru, dalam arti baru nikah, kita juga senang, gitu kan. Jangan merasa tersaing, wah saya belum nikah. Ya kita sabar dulu, mudah-mudahan nanti Allah juga kalau sudah takdirkan dapat jodohnya, kita nikah. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi. Dan juga sebaliknya, ia tidak suka jika saudaranya tertimpa hal jelek. Begitu. Sedih ya kan. Sebagaimana ia tidak suka hal itu tertimpa pada dirinya sendiri. Begitu. Wah, kalau lagi ada kesusahan nih, berarti kita juga merasa, aduh, kasihan banget ya, kita coba bantu atau lain sebagainya. Dan ini yang menjadi kalimat penutup ya daripada tafsir As-Sa'di ini. Wa kullama zadatis suhbah ta'akkadal haqqu wa zada. Ingatlah, makin dekatnya persahabatan, ta'akkadal haqqu wa zada, maka bertambah pula hak yang mesti ditunaikan. Antum semakin dekat persahabatan, berarti hak-hak persahabatannya harus makin besar gitu. Kenapa? Katanya best friend, katanya bestie, katanya CS. Ya saling melengkapi lah, saling bantu begitu. Nah, sobat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara tentang sahabat ya. Dan ini mungkin sebagai penutup bagi kita. Kalau dengan sahabat saja makin dekat ya. Makin banyak yang hak yang mesti kita tunaikan ya dengan sahabat-sahabat kita ini. Apalagi dengan kerabat kita, ya, dengan keluarga, terutama wabil khusus lagi dengan yang mereka sudah beristri, harus lebih baik lagi dengan istrinya, begitu. Nah, ini sebagai pengingat untuk diri saya sendiri dan juga sobat muda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini semakin mengingatkan kita ya tentang bagaimana pentingnya kita untuk hidup ya bermasyarakat dan wabil khususnya dalam lingkaran kecilnya memiliki sahabat. Betul. Ini ada ungkapan bagus ya dari kata Imam Syafi'i, "Idza kana laka shadiq yu'inuka 'ala tha'ah, fasada yadayka bihi fa inna takhadat sadiqi sa'bun wa mufaraqatahu sahlah." Jika engkau memiliki teman yang membantumu dalam ketaatan, maka eratkan tanganmu padanya. Sesungguhnya mendapatkan teman seperti itu sulit, sedangkan melepasnya begitu mudah. Masya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah.